Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Kinyong Motovlog. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Ya, selamat sore dan bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, saya doakan semoga puasanya selalu lancar ya, selalu diberikan kelancaran tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Oke, kali ini pada sore hari ini saya mau menceritakan sedikit ya tentang oli baruku ini. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, aku dulu pernah review oli Shell AX7 ya kan, kemudian Motul 3100, dan sekarang aku mau review sedikit mengenai oli Enduro Racing ya. Kenapa aku sekarang pakai Enduro Racing ya, karena kemarin itu seal water pumpku jebol ya kan. Seal water pumpku ini kemarin jebol, akhirnya olinya nyampur ya kan. Oli baru 1 hari sealnya jebol, akhirnya berubah jadi susu coy, berubah jadi putih. Dan kemudian ya setelah diperbaiki, akhirnya ganti pakai Enduro Racing. Dan untuk impresi yang saya rasakan, yang pertama itu putaran mesin ini lebih halus ya kan, putaran mesin lebih halus. Terus angkatan pertama saat kopling dilepas itu ngangkatnya enggak sekarang oli Shell ya. Ini tak buat perbandingannya aja ya, aku bandingin sama oli-oliku yang sebelumnya. Jadi yang saya rasakan seperti itu ya. Jadi kopling ketika dilepas itu ngangkatnya nggak langsung loncat, tapi hampir mirip seperti oli Motul. Jadi ya halus bro, angkatan pertama itu halus. Jadi kopling dilepas itu ngangkatnya enak, jadi nggak kaget. Terus yang kedua, perpindahan giginya itu enak banget coy. Perpindahan giginya ini enak ya kan, nggak ada kendala sama sekali, halus, gampang nyopet-nyopetnya, buat ngurangin gigi juga enak ya kan. Itu. Terus dari segi akselerasi ya, ini yang sering dibahas ini. Akselerasinya gimana bang, Enduro Racing bang? Untuk Enduro Racing ini akselerasinya kalau dari aku sendiri itu ya enak-enak aja bro, dari segi performa ya kan. Karena aku pakai ECU Juken 5, jadi akselerasi ini ya lebih kerasa bro. Enduro Racing ini kalau putaran bawah itu dia nggak terlalu garang, tapi putaran atasnya itu lebih garang. Ya hampir mirip dengan oli Shell, cuman kalau oli Shell itu dia cepet banget dapat limit. Kalau ini dapat limitnya nunggu mesin panas dulu. Jadi meskipun sama-sama 10W40 ya, ini jika dibandingin sama oli Shell, karena kalau tak bandingin sama oli Motulku itu 15W50 ya, jadi lebih kental. Jadi aku pakai perbandingan yang sama-sama 10W40 saja. Nah, setelah aku lihat ternyata oli Enduro Racing ini lebih kental daripada oli Shell AX7 ya kan, yang kategorinya memang olinya encer, meskipun olinya itu 10W40. Jadi ya lebih bagus lah, lebih halus. Kalau ciri khasnya oli Enduro Racing ini, olinya itu wangi. Wangi olinya coy. Jadi kalau kalian berhenti di lampu merah terus ada bau wangi dari knalpot, wah ini cirinya dia pakai oli Enduro Racing coy. Nah, Enduro Racing ini kalau dibuat touring itu enak banget. Buat jarak pelan-pelan gini, jarak dekat maupun jauh itu enak bro. Dia nggak ada getaran sama sekali. Ya ada sih getaran, cuman yang namanya getaran mesin itu kan ya pasti ada, cuman kerasa atau tidaknya itu berbeda ya. Jadi ini lebih halus, mirip-mirip sama oli Motul ya kan, mirip-mirip, cuman nggak seimbang ya, nggak, maksudnya nggak setara.
karena kalau udah ngomong oli motul itu waduh tak bagus banget itu bro. Ini bahasnya enduro racing. Nah untuk putaran bawah menengah ke atas itu putarannya halus, meskipun di bawah di macet-macetan kemarin itu juga halus ya, perpindahan giginya itu masih enak meskipun di bawah macet. Nah setelah aku bicara kelebihannya sama poin-poin pentingnya, sekarang aku mau bahas kekurangannya. Ya, kekurangan dari oli ini, banyak orang yang menganggap oli enduro racing ini motornya cepat panas ya, motornya itu cepat panas ya. Kemarin memang sudah aku rasain ya kan, waktu di macet-macetan itu motornya memang panas bro. Aku sendiri kemarin juga kaget kok panas banget ini mesinnya, tapi meskipun panas dia tidak mengurangi performa dari oli itu sendiri. Biasanya kan kalau mesin panas, performa mesin itu bakalan turun ya kan. Nah oli enduro racing ini itu ya bisa dikatakan penurunan performanya cuma sedikit sekali ya. Jadi dibuat akselerasi itu masih enak itu bro, meskipun olinya memang ya cepat panas sih, olinya gampang panas ya. Aku nggak tahu kenapa olinya kok cepet banget panas, mungkin dari bahannya sendiri yang aku tidak tahu ya, itu memang produknya Pertamina yang tahu. Nah kali ini aku mau coba tes akselerasinya bro, kita coba dikeber sampai limit, karena kalian pasti penasaran jika oli ini dikeber sampai limit itu akselerasinya seperti apa. Jadi aku tayangin di video ini aja, soalnya kalau aku ceritakan itu jadi wah ini mana videonya, malah enggak ditunjukin, wah ini hoax ini. Nanti kalian bicaranya kayak gitu, komennya gitu ya, ya udah tak tunjukin aja akselerasinya seperti apa. Sekalian ini tak buat mapping yang kedua, mode racing. Ayo pak. No. Waduh macet. Lumayan. Buat sentek-sentekan masih enak kok. Nah untuk pengukuran jaraknya mungkin aku bahas di video lainnya aja ya, karena kalau pengukur jarak dengan review seperti ini itu nggak akan bisa coy, jadi harus digunakan secara berulang-ulang ya kan. Jadi tahu karakter olinya itu seperti apa ya. Contohnya kalau aku setia dulu setia sama Shell AX7 ya kan, untuk performanya itu wah ya hafal banget karakter olinya seperti apa. Kalau enduro racing ini masih belum hafal karena cuman masih pertama pakai ya. Nah ini kan aku nemu macet-macetan ya. Kemarin itu kerasanya di sini sih, waktu macet, waduh kakiku mateng pak. Kakiku panas. Nah ini mulai kerasa ini. Nah, kakiku mulai kerasa ini sedikit panas ini. Ini bulan puasa ini kalau jam-jam segini, jam 4 ataupun setengah 5 ya, itu macet sekali bro, karena orang-orang pada ngabuburit yang pertama, yang kedua orang-orang pada pulang kerja deh. Jadi pulang kerja sama ngabuburit itu jadi satu ya. Contohnya seperti ini bro, macet banget ini kalau di lampu merah. Sebenarnya aku mau cari takjil sih, cuman karena ya karena rame banget, jadi ya cari takjilnya ditunda dulu bro.
sementara kita review bahas masalah oli, karena oli ini penting banget di sektor mesin ya. Kita coba aja olinya di macet-macetan seperti ini, apakah dia bisa sama performanya ketika dibuat akselerasi ya kan. Karena ini kilometernya masih sedikit sekali, masih baru ini bro, jadi kilometernya masih 68 kilo, jadi bener-bener masih berumur 2 hari. Oh ini mulai kerasa panas ya. Ayo pak. Sebenarnya kalau dibilang panas ya panas, semua oli kalau dibuat macet-macetan gini juga panas. Cuman panasnya itu dia mengurangi performa atau tidak gitu loh. Kalau di oli shell yang aku pakai secara bertahun-tahun, itu dia kan udah tahu sendiri kan ya, kalau dibuat macet-macetan itu suaranya sedikit kasar, terus buat overgg itu susah bro. Kalau oli shell itu memang karakternya khusus buat kecepatan tinggi, jadi mainnya di RPM atas 6000 ke atas itu wah enak banget bro. Kalau dibuat di jalan seperti ini ya dia kurang dalam hal pelumasan, karena olinya memang kategori oli encer ya. Semua oli encer memang seperti itu bro. Kalau dibuat macet-macetan karena olinya encer, jadi pelumasannya kurang maksimal. Ternyata masih enak loh buat entek-entekan. Ya sekalian nanti tak tes lagi untuk akselerasinya, karena kondisi macet jadi nggak bisa maksimal buat tes akselerasi. Kita cari jalan dulu aja ya, jalan yang bener-bener sepi, karena kakiku mulai panas pak. Aku meskipun pakai sel ya nggak sampai sepanas itu ya, panas cuman kan beda dikit ya kan. Tapi untuk mengantisipasi kalau motornya overheat, di Joken 5 itu kan ada fitur yang namanya fan temperatur ya. Itu bisa kalian atur temperaturnya berapa derajat baru kipasnya bisa nyala. Kalau di motorku, karena motorku kan ada fairingnya ya, jadi pendinginannya itu sedikit berkurang performa dalam pendinginan. Kalau yang nggak pakai fairing kan lebih bagus ya kan, langsung ke ruang, langsung keluar secara bebas. Kalau pakai fairing kan ketutup fairing, jadi panasnya keluarnya itu nggak bisa leluasa. Nah untuk fan temperatur di motorku ini aku set di 85 derajat, jadi nggak sampai 90 derajat. Itu kipasnya udah nyala. Kira-kira akinya tekor enggak? Ya enggak lah, motornya kan hidup, otomatis kan yang ngisi bro, ngisi aki. Kecuali kalau keadaan dingin, kunci kontak di on kan terus kipas ikut nyala, ya itu yang bikin tekor. Ini masih enak kok buat starter, cuman kalau untuk klakson yang dua ini udah nggak kuat. Karena akinya sudah berumur hampir 9 tahun. Akiku ini belum beli lagi loh ya, ini masih bawaan pabrik. Aki ini bener-bener awet. Aki bawaan pabrik itu awetnya nggak seumur hidup. Biasanya kan sampai 4 tahun, 5 tahun. Ini mulai NVL, mulai awal aku beli ya, sampai sekarang itu awet banget. Ini belum beli lagi. Ya rencana habis mungkin sebelum lebaran aku tak ganti aja ya. Soalnya ya emang tak klaksonnya nggak iso kenceng. Klaksonnya udah loyo. Terus juga aku mau upgrade sekalian aki ini, kapasitas kita upgrade ke 5 ampere aja ya. Kalau yang 7 ampere itu nggak cukup. Nggak cukup pak, soalnya tempat aki ini kecil, muatnya di 3,5 ampere tuh standarnya. Macetnya pak.
Ya untung saja temperatur di wilayahku ini sedikit dingin, jadi nggak begitu terasa ya panas ya. Tapi kalau cuacanya panas beneran ya bisa mateng bro kaki nih. Ini kakiku aja kerasa anget-anget ini. Kerasa anget. Tapi untuk segi performa ini nggak begitu signifikan penurunannya, karena memang karakter dari motor Yamaha itu kalau panas kan performanya turun ya, sedikit turun, nggak sampai drop banget ya, sedikit turun, beda sama Honda ya. Jadi ya dipahami. Terus juga kemarin itu waktu aku ganti oli enduro racing ya, itu oli ini nggak sampai keluar, maksudnya kalau digeber sampai limit itu nggak berasap gitu loh ya, karena memang aku ganti ring piston sama seal clamp. Kalau awal-awal sih masih ngebul ya kalau masih dingin, cuman kalau sudah digeber limit itu nggak ada asap yang keluar, jadi aman bro. Waktu seal water pumpku jebol itu terus dibenerin, terus diganti olinya, terus dites digeber sampai limit, ternyata bloknya itu aman coy, nggak ada paret-paretnya, mesin juga aman alhamdulillah, nggak sampai macet ya. Indikatornya kalau seal water pump jebol itu ada bunyi berdecit di bagian head ya, bunyinya cicit gitu kan. Atau mungkin kalau parah ya bisa berdenging kayak besi gesekan gitu, gitu. Itu tandanya udah jebol parah ya. Kalau kemarin itu masih bunyi berdecit terus mesinnya panas ya, seperti itu. Untuk pengukuran jarak ini aku coba di 1000 km dulu ya. Kalau 1000 km dirasa minta ganti ya tak ganti saja, karena memang aku kalau ganti oli itu setiap 1000 kilo mungkin 1000 sampai 1500, tapi rutinnya itu ya 1000 kilo sih, kecuali motul ya. Kalau motul kemarin sampai 2000 kilo, 2100 ya, itu sampai 2000 kilo masih enak bro, cuman ya performanya turun sih. Ayo pak, salahnya macet ya, gas. Aduh ya dapat lah. Mantap ya, lumayan lah, seimbang. Tarikannya ngisi, cuman nggak ngisi tetangga sebelah ya. Mungkin sekian dulu videonya dari saya tentang review oli enduro racing ya. Mungkin kedepannya akan aku buat kesimpulannya dan kesimpulan dari oli ini. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih dan jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog. Dan saya Kinyong Motovlog is pamit. Dadah. See you next time. Dadah.